Halo, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan implementasi algoritma genetik untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem menggunakan Google Collaboratory. Jadi, traveling salesman problem bisa dideskripsikan sebagai berikut. Jadi, ada seorang salesman yang harus mengunjungi sebuah kota, ya, misalnya ada N kota, dan setiap kota ini harus tepat dikunjungi satu kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan dari kota terakhir, salesman akan kembali lagi ke kota pertama atau kota awal. Sehingga rute yang dibentuk oleh salesman ini merupakan sebuah loop yang tertutup. Tujuannya adalah untuk mencari rute yang terbaik. Rute terbaik itu bisa dinyatakan dengan beberapa kriteria. Di dalam contoh ini, kita akan menggunakan kriteria jarak untuk menentukan kualitas rute yang dibuat, sehingga jarak itu bisa kita formulasikan sebagai berikut. Fx, ya ini fungsi tujuannya, sama dengan sigma di, I plus 1 plus dn, 1, di mana d ini adalah jarak antar kota. Sehingga di sini kita bisa melihat di, I plus 1 itu maksudnya adalah jarak dari kota I ke kota I plus 1. Sedangkan dn, 1 berarti adalah jarak dari kota N ke kota pertama. Artinya adalah jarak dari kota terakhir ke kota yang pertama. Dan dalam contoh ini, jarak antar kota kita hitung menggunakan jarak Euclideans. Karena di dalam contoh ini, setiap kota itu akan dinyatakan dengan koordinat X dan Y-nya. Sehingga jaraknya dihitung dengan menggunakan garis lurus dari kedua kota tersebut. Ya. Dan ini kita bisa hitung dengan menggunakan jarak Euclideans. Yang mana jarak Euclidean ini bisa kita rumuskan sebagai berikut. Ya. D dari kota I ke kota I plus 1 itu akan sama dengan akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Di mana delta X itu akan sama dengan XI min XI plus 1. Artinya adalah selisih untuk koordinat X dari kota I dan kota I plus 1. Begitu juga dengan Y, berarti delta Y sama dengan YI min YI plus 1. Artinya adalah selisih untuk jarak Y dari kota I ke kota I plus 1. Nah, di dalam contoh ini kita hanya akan menggunakan 5 buah kota, ya, kota A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing kota dinyatakan dengan koordinat X dan Y-nya. Misalnya kota A itu adalah 0,0, kota B adalah 5,6, kota C adalah 1,4, kota D 3,4, dan kota E koordinatnya 7,7. Nah, tujuannya adalah mencari rute yang paling pendek ya untuk mengunjungi kelima kota tersebut. Nah, berikut ini adalah prosedur dasar dari algoritma genetik. Jadi yang pertama adalah kita melakukan inisialisasi populasi untuk membangkitkan sejumlah solusi awal. Kemudian dari populasi itu kita pilih individu dengan proses seleksi. Dari individu yang berhasil diseleksi atau yang lolos seleksi, kemudian kita terapkan operator reproduksi. Jadi di sini ada crossover dan mutasi untuk menghasilkan solusi baru. Solusi baru itu kemudian akan dipakai untuk mengupdate populasi dengan konsep elitism atau mempertahankan individu elit. Sehingga dari proses ini akan didapatkan populasi yang baru. Dari populasi baru kita ulang lagi, lakukan seleksi, hasil seleksi kemudian kita manipulasi dengan operator reproduksi, didapatkan solusi baru untuk mengupdate populasi. Begitu seterusnya sampai kriteria berhentinya tercapai. Nah, setelah pencarian dihentikan, maka yang didapatkan adalah populasi akhir. Jadi, outputnya akan diambil dari individu terbaik yang ada di dalam populasi yang terakhir. Kemudian representasi solusinya akan dipergunakan representasi permutasi, di mana di dalam representasi permutasi, susunan kota itu menyatakan urutan kota yang dikunjungi. Ya. Untuk mengimplementasikan algoritma genetik menggunakan Google Collaboratory, pertama kita akan membuat file collaboratory. Ya. Jadi kita masuk ke Google Drive, kemudian di sebelah kiri atas ini ada menu new, kita akan klik, ya. Kemudian kita pilih more, kemudian di sini, ya kita lihat kalau misalnya di sini belum ada menu Google Collaboratory, kita klik connect more application, ya. Kemudian kita cari Collaboratory. Kita klik, ya. Ya.
kemudian kita pilih Collaboratory. Kita install. Ya, terinstall dan kita klik OK. Nah, kalau sudah terinstall, nah kita klik dari New, ya, kita pilih More dan di sini sudah ada Google Collaboratory. Ya, kita sudah siap di file Google Collaboratory. Ya, kemudian kita rubah dulu untuk title-nya, misalnya adalah ya, contoh penerapan algoritma genetik untuk traveling salesman problem. Baik, di sini sudah dipersiapkan contoh penerapan algoritma genetik untuk traveling salesman problem. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita akan memanggil library yang diperlukan. Jadi ada library NumPy, kemudian ada random, dan kita akan menggunakan array seperti itu ya. Jadi kita akan import NumPy, import random, dan kita akan menggunakan array. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengimport library yang dibutuhkan, kita akan membuat daftar kota ya. Jadi misalnya di sini ada 5 kota. Kota yang pertama ini 0,0 koordinatnya, kota yang kedua 5,6 dan seterusnya sampai kota kelima 7,7. Nah, nanti di dalam contoh ini kotanya tidak kita letakkan dalam A, B, C, D, tetapi dalam bentuk angka ya. Nah, karena dalam Python ini dia dimulai dari 0, maka nanti untuk kota pertama ini akan kita beri indeks 0 ya. Kota 0, kota 1, kota 2, kota 3, kota 4 seperti itu. Nah, di sini setelah kita membuat daftar kota yang berisi koordinat dari kelima kota, nah, kemudian kita akan coba tampilkan ya untuk melihat apakah koordinat untuk kotanya ini sudah benar atau belum. Nah, kemudian di sini kita akan membuat variabel jumlah kota yang menyatakan panjang dari daftar kota ya. Jadi ada berapa banyak kota yang ada di dalam daftar kota. Oke. Misalnya di sini kita tampilkan ya. Jumlah kotanya ada berapa. Ya, baik, kita bisa cek di sini. Jadi ini adalah isi dari daftar kota ya, 0,0, 5,6 dan seterusnya ya, sudah sesuai dan jumlah kotanya ada 5 ya, seperti itu. Setelah kita membuat daftar kota, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan inisialisasi populasi. Kita lakukan secara acak ya, dan karena representasinya adalah representasi permutasi, maka kita akan memanfaatkan fungsi random permutation untuk membangkitkan solusi. Jadi di sini kita akan membuat fungsi yang diberi nama inPopulasi ya untuk membangkitkan populasi awal dengan inputan adalah ukuran populasi dan jumlah kotanya. Kemudian kita inisialisasi variabel P, ya ini nanti akan menyimpan nilai dari populasinya. Di mana variabel P ini kita inisialisasi dengan ukuran ya. Kita buat semacam matriks dengan ukuran, ya ini ukuran populasi kali jumlah kota. Jadi barisnya ini akan sebanyak ukuran populasinya dan kolomnya akan sebanyak jumlah kota. Jadi kita nyatakan dengan matriks 2 dimensi. Nah, karena di dalam variabel P ini nanti yang diisi oleh indeks kota ya, kota 0, 1, 2, maka di sini tipe dari P ini kita buat integer. Kalau tidak kita paksa dengan tipe integer, nanti P ini tipenya bisa bentuk yang lain ya, misalnya bentuk float seperti itu. Nah, kemudian baru kita inisialisasi ya untuk I dalam range ukuran populasi, ini artinya adalah perulangan sesuai dengan jumlah barisnya, ya barisnya adalah ukuran populasi. Maka kita akan bangkitkan individu ya atau solusi ya. Di mana solusi ini kita memanfaatkan fungsi random permutation dengan ukurannya jumlah kota. Jadi di sini nanti akan dibangkitkan satu baris penuh ya. Di
di mana nilai-nilainya adalah random permutasi dengan range sejumlah kotanya. Nah, kemudian setelah kita membangkitkan solusi, ya, individu ini atau solusi ini, maka individu ini kemudian kita akan masukkan ke dalam populasi P, ke dalam matriks populasi ini. Jadi for J in ring jumlah kota, jadi untuk setiap kolomnya kita masukkan, ya. Jadi nilai yang ada di P di koordinat I, J itu akan sama dengan nilai yang ada di individu I di posisi yang ke J. Ya, ini kolom J ya, seperti itu. Kemudian nilai P ini akan menjadi nilai kembalian dari fungsi ini ya, return value untuk fungsi init populasi. Baik, kita coba di sini misalnya ukuran populasinya 4 ya. Kita akan bangkitkan populasi dengan ukuran 4 ya. Kemudian kita panggil fungsi init populasi dan kita tampilkan nilai populasinya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat populasi P ya. P ini akan terdiri dari 4 solusi ya. Ini misalnya baris 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ada 4 I ya, seperti itu ya. Sesuai dengan ini ya ukuran populasinya ya, ada 4. Kemudian kolomnya ini akan sejumlah kota. Dari sini kita bisa melihat ini adalah solusi pertama. Jadi solusinya dimulai dari kota 4 ke kota 3, kota 0, kota 2, 1 dan seterusnya. Ini kalau kita coba run, nah, maka populasi awal yang terbentuk bisa berubah ya urutan kotanya, rute-rutenya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan inisialisasi populasi, tahap berikutnya adalah kita akan menilai ya kualitas dari rute yang dibentuk, di mana di sini kita menggunakan jarak Euclidean-nya. Nah, sehingga di dalam contoh ini kita akan menggunakan atau membuat ya fungsi objektif nih ya. Jadi sebuah fungsi untuk menghitung fungsi objektif, di mana inputannya adalah populasinya, ya populasi yang ingin diukur kualitasnya dan daftar kotanya ya, karena kita butuh koordinat untuk kota-kota tersebut ya, untuk menghitung jaraknya. Baik, di sini ya kita akan mencari ya ukuran dari populasinya ya. Jadi bentuk matriksnya ini kita menggunakan population.shape ya. Jadi di sini nanti akan muncul kolom dan barisnya ya. Ukuran populasi itu akan diambil dari barisnya, sementara jumlah kota itu berarti diambil dari kolomnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan menginisialisasi matriks jarak untuk menyimpan jarak ya. Jadi di sini kita menggunakan inisialisasi dengan array ya, np.empty dengan ukuran sesuai dengan ukuran populasi. Oke, jadi ini akan dipakai untuk menyimpan jarak rute yang dibentuk. Oke. Kemudian jaraknya disimpan dalam bentuk float. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kita ingin mencari tahu ada berapa banyak kota, ya, kita bisa mencari dengan panjang daftar kotanya ya. Jadi ada berapa banyak kota yang ada di dalam daftar kota. Nah, kemudian kita akan menghitung jaraknya ya. Sehingga di sini kita akan menggunakan perulangan. Jadi untuk setiap individu, jadi untuk I dalam ring ukuran populasi, ya berarti nanti dia akan mencari individu 1 ya, ada rute 1, rute 2 dan seterusnya. Nah, untuk setiap rutenya kita akan hitung dengan menggunakan jarak Euclidean ya. Jadi dari J dalam range n-1 ya, dari 0 sampai 4 ya, seperti itu ya. Misalnya n-nya ada 5, berarti nanti di situ akan sampai 3 ya, 0, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Kemudian dari kota keempat ke kota pertama. Nah, sehingga di sini karena n-nya ada 5, berarti nanti dia akan menghitung dari kota 1 ke kota 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa cek jarak x-nya berarti adalah jarak dari kota ya, di daftar kota yang ada di populasi 1 I, J. Ini 0 ini berarti adalah nilai x-nya. Kemudian populasi I, J ini adalah kotanya ya. Kota pertamanya atau kota ke J-nya itu kota yang mana? Ini dilihat dari populasinya. Kemudian di sini ditambah J plus 1, berarti ini jarak kota J plus 1. Itu ya, untuk koordinat X-nya. Begitu juga untuk jarak Y-nya ya. Jadi dia akan melihat di daftar kota, koordinat yang ada di daftar kota sesuai dengan urutan kota di dalam populasinya ya. Jadi populasi I, J ini maksudnya adalah rute ke I, kota ke J, maksudnya seperti itu. Nah, di sini adalah dibandingkan dengan kota J plus 1 ya. Sementara 1 ini menyatakan dia adalah koordinat Y-nya.
Kemudian jarak ini akan dihitung dengan jarak Euclidean, berarti di sini adalah akar dari delta x kuadrat plus delta y kuadrat. Nah, karena jarak x dan y-nya sudah diketahui, maka di sini adalah jarak x kuadrat plus jarak y kuadrat, seperti itu ya. Nah, kemudian berarti ini adalah jarak dari kota J ke J plus 1. Nah, jarak ini kemudian diakumulasi ya. Misalnya J-nya dari kota 0 ya. J dari kota 0 ke 1, tambah kota 1 ke 2, dan seterusnya. Sehingga jarak ini akan diakumulasi. Nah, setelah dia mencapai jarak atau kota terakhir ya, setelah mencapai kota terakhir, dia akan kembali lagi ke kota pertama. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, jaraknya ini adalah dari kota terakhir ya, untuk jarak x-nya ke kota pertama ya, karena kota pertama itu di indeksnya adalah 0, berarti ini dari n-1 ke kota 0 ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini 0-nya adalah menyatakan x, berarti di sini ada delta x kuadrat ditambah dengan untuk delta y ya kuadrat. Ya, jadi ini dn ini adalah jarak dari kota ke n ke kota pertama. Nah, kemudian dn ini akan ditambahkan dalam variabel jarak, sehingga kita bisa lihat jarak akhirnya adalah jarak sama dengan jarak plus dn. Berarti di sini adalah jarak ini sudah merupakan loop yang tertutup. Dan jarak ini menyatakan adalah jarak rute yang terbentuk ya, seperti itu. Nah, kemudian jarak ini akan disimpan di dalam matriks jarak ya. Jadi rute I itu jaraknya adalah sekian gitu. Nah, kemudian di sini matriks jarak ini yang akan menjadi kembalian ya atau return value dari fungsi objektif ini ya. Kita bisa coba ya. Jadi misalnya di sini ya. Jadi kita inisialisasi kualitas dari individu yang ada di dalam populasi ini dengan variabel fit P ya. Kita panggil fungsi objektif ya dengan masukkan P dan daftar kota. Ya, di sini kita bisa melihat ada 4 jarak ya, Mas. Di mana ini adalah jarak untuk tiap-tiap rutenya ya. Setelah kita mendapatkan jarak dari tiap-tiap rute di dalam populasi, ya, di dalam populasi awal, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan seleksi ya, untuk memilih 2 individu, yang mana 2 individu terpilih nanti akan dipakai sebagai induk. Ya. Seleksi di dalam contoh ini kita menggunakan metode turnamen dengan ukuran turnamennya adalah 2. Jadi kita akan pilih 2 induknya. Nah, kita akan membuat fungsi dengan nama seleksi, di mana inputannya adalah populasinya dan fungsi objektif ya, fungsi objektifnya. Jadi di sini kita lihat jumlah induknya nanti 2, kemudian kita mencari ya ukuran dari matriks populasi itu ya, untuk nanti melakukan perulangan sebenarnya ya. Kemudian di sini kita menginisialisasi variabel induk ya untuk menyimpan ya induk yang terpilih nanti. Nah, induk yang terpilih ini kan pada dasarnya adalah rute ya, rute yang dilalui ya. Sehingga di sini kita nyatakan induk ini nanti dalam bentuk integer ya. Dan induk ini akan berupa matriks dengan ukurannya adalah jumlah induk kali jumlah kota. Kemudian di sini kita lihat ya, untuk I dalam range 2 ya karena jumlah induknya 2. Jadi kita akan melakukan operasi turnamen ini 2 kali ya, sejumlah induknya. Nah, bagaimana melakukannya? Yang pertama adalah kita akan membangkitkan bilangan acak ya, 2 buah bilangan acak ya. Jadi karena turnamen ini ukurannya 2, maka kita akan membangkitkan atau memilih 2 individu secara acak dalam populasi. Oke. Nah, kemudian setelah kita pilih individu secara acak di dalam populasi ya, maka kita akan bandingkan fungsi objektif dari kedua individu tadi ya. Jadi kalau individu 1 ini fungsi objektifnya lebih kecil daripada individu 2, berarti individu 1 ya atau individu yang terpilih yang pertama itu akan memiliki kualitas yang lebih bagus. Maka dia akan menjadi individu yang terpilih ya, seperti itu. Sehingga di sini kita lihat maka individu yang terpilih dengan R1 itu akan menjadi induknya. Jika tidak, berarti di sini individu R2 ya dengan indeks R2 ini akan memiliki kualitas yang lebih bagus. Sehingga individu R2 ini yang akan dipilih sebagai induk, seperti itu.
kita akan masukkan induk ya, kemudian di sini ada kita panggil fungsi seleksi, inputnya adalah populasi dan nilai objektif dari populasinya ya. Oke. Taran ya, ini adalah dua induk yang terpilih ya. Oke. Kalau kita lihat dari sini 20 ini kemungkinan adalah induk yang ini ya, individu ini 20143 dan 02413 ya. Jadi 02413 ya. Individu 0 dan individu 1. Atau mungkin individu 3 dan individu 2 dan individu 1 ya, seperti itu. 0 dan 2 ini akan memiliki rute yang sama ya. Oke, setelah induk ini terbentuk, maka kita akan memanipulasi kedua induk ini dengan menggunakan reproduksi. Jadi ada dua operator reproduksi, yaitu crossover dan mutasi. Nah, kita akan membuat untuk yang fungsi crossovernya, di mana fungsi crossover kita akan menggunakan partially mixed crossover, ya, seperti itu. Jadi di sini ketika kita menggunakan PX, jadi inputnya adalah induknya, kemudian induk itu nanti akan dioperasikan ya, seperti itu. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui induknya ada dua, jadi ini khusus untuk hanya dua induk ya. Jadi kita akan pisahkan di sini ya. Jadi kita inisialisasi induk 1 dan induk 2 dan anak 1 serta anak 2. Seperti itu. Dengan konsep partially mixed crossover, kita menggunakan satu titik untuk membagi induk itu menjadi dua segmen ya. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, kita akan bangkitkan bilangan random R1 ya, untuk membagi induknya menjadi dua segmen. Oke. Nanti I1 dan I2, induk 1 dan induk 2 ini akan mengcopy ya nilai yang ada di matriks induk ya, seperti itu. Kemudian kita akan bangkitkan, jadi di sini untuk A1 dan A2. Jadi untuk segmen pertama ya, itu untuk anak 1 dia akan mengambil dari induk 1 ya. Dari titik 0 sampai dengan titik R1 ya, bilangan randomnya, bilangan permisalnya. Begitu juga untuk yang I2 seperti itu. Nah, kemudian untuk sisanya segmen 2 kita akan memasukkan sesuai dengan urutan yang ada di induk lawannya ya. Jadi kalau misalnya di anak 1, nanti untuk segmen 2-nya dia akan mengambil komponen yang ada di induk 2 sesuai dengan urutan yang ada di induk 2. Nah, karena di sini kita menggunakan permutasi, berarti tidak boleh ada kota yang sama ya, seperti itu. Sehingga kita akan menentukan ya, apakah kota tersebut sudah ada atau belum ya. Sehingga setiap kali kita mau memasukkan, kita akan mengecek gitu ya. Jadi kita akan cek apakah kota tersebut sudah ada di dalam anak 1 atau belum ya. Sehingga di sini ada variabel batas cek nih ya, seperti itu. Sehingga di sini kita lihat, kita cek ya untuk posisi kota berikutnya, ini kita nyatakan dengan I plus R1 plus kolom, berarti ini akan kota setelah R1 ya, kemudian dia akan dimoduli dengan kolomnya. Jadi kalau misalnya dia sampai ke kota terakhir, kemudian dia akan balik lagi ke kota yang pertama, seperti itu. Ini yang dipakai adalah modulunya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya, kota berikutnya dari induk 1 itu adalah N1, kota berikutnya dari induk 2 adalah N2. Nah, kemudian kita cek apakah N1 dan N2 ini sudah ada di dalam A1 atau tidak gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ya. Jika di sini ya kita lihat jika batas ceknya lebih dari kolom, maka di situ dia sudah lewat ya. Jadi artinya sudah dihentikan. Kita lihat ya. Jadi kita akan cek apakah N2 itu sudah ada di A1 sebelumnya atau tidak. Kalau sudah ada, berarti indeksnya akan menjadi 1, artinya kota tersebut sudah ada. Jadi tidak akan ditempatkan di dalam anak ya. Begitu juga untuk yang anak 2 ya. Jadi dia akan melihat apakah elemen N1 ini sudah ada di A2 atau belum, seperti itu. Nah, kalau misalnya belum ada, maka nilai yang dari induk 2 itu kemudian akan dimasukkan ke dalam A1. Sementara nilai yang ada di N1 itu dimasukkan ke anak 2 ya, silang seperti itu. Dari situ ya, kita sudah bisa mendapatkan nilai anak 1 dan anak 2. Nah, kemudian anak 1 dan anak 2 itu akan ditempatkan di dalam variabel anak. Anak ini akan menjadi return value-nya.
Ya, kita bisa coba di sini. Oke. Jadi ini adalah contoh anak ya, hasil dari PMX-nya ya. Jadi misalnya setelah hasil PMX maka didapatkan anak 1 20134 ya. Mungkin masih sama ya. 20134 ya. Jadi masih sama. Kemudian anak yang kedua 02413. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat eh, hasil dari crossover ini tidak ada perubahan ya dari induknya. Kita bisa coba sekali lagi ya. Ya, di sini ada perubahan. Jadi induknya ini kedua induk menghasilkan anak seperti ini. Nah, setelah crossover kita lakukan mutasi, di mana mutasi ini dilakukan dengan swap, yaitu kita memilih dua indeks kota, kemudian keduanya kita tukar untuk tempatnya ya, seperti itu. Jadi kita akan membuat fungsi mutasi ya, mutasi swap, di mana inputnya adalah induknya. Kemudian di sini kita inisialisasi variabel anak ya. Nah, kemudian kita akan memilih ya dua titik atau dua kota yang akan disilangkan ya. Jadi kita membangkitkan bilangan random R1 dan R2. Dua-duanya adalah bilangan integer ya, seperti itu. Oke, jika di sini R1 itu sama dengan R2, berarti kota yang sama atau indeks sama, maka kita perlu membangkitkan R2 supaya terpilih dua kota yang berbeda. Maksudnya seperti itu ya. Dan di sini kita lihat ya, ini hanya untuk memastikan bahwa R1 itu lebih kecil dari R2 ya. Kalau tidak nanti urutannya yang dibalik ya. Kalau R1 lebih besar dari R2 maka R2 akan menjadi R1 dan R1 menjadi R2 seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat nanti di anak di indeks RS1 akan diisi dengan RS2 ya. IRS2 ini kita lihat ya di RS2. Sementara yang ada di indeks RSU2 itu akan diisi di RS1. Begitu anak yang kedua ya. Nah, kemudian variabel anak ini akan menjadi keluaran dan ini merupakan anak hasil mutasi seperti itu ya. Kita bisa coba. Ya. Ini adalah awalnya ya. Jadi ini adalah hasil crossover tadi ya. Nah, setelah dimutasi, oke, jadi ini ya ini kemungkinan di individu 1 dan 4 nih yang ditukarkan ya. Sementara yang ini adalah individu 1 ya sama 1 dan 4 ya gitu. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan crossover, maka didapatkan anak ini kemudian akan dipakai untuk melakukan replacement sehingga di sini kita membuat fungsi elitism di mana di dalam fungsi ini inputnya adalah populasi awal, kemudian individu baru yang terbentuk atau anak ini ya, kemudian adalah fitness dari populasi awal dan fitness anaknya. Nah, di sini intinya adalah apakah anaknya itu lebih bagus daripada individu jelek di dalam populasi. Jadi di sini kita menggunakan steady state replacement ya. Jadi hanya individu yang jelek di dalam populasi yang digantikan oleh anaknya. Seperti itu. Sehingga di sini kita lihat ya, kita akan mencari ya di dalam apa namanya? Di dalam populasi ya, individu mana yang memiliki kualitas paling jelek ya. Kualitas jelek dinyatakan dengan nilai paling besar ya, rutenya paling panjang. Nah, jika di sini ya anak I ya, anak itu dia fitnessnya lebih kecil daripada individu yang jelek di dalam populasi, berarti kan anak ini lebih bagus ya. Maka nanti individu itu akan digantikan oleh individu anaknya, seperti itu ya. Jadi di sini penggantiannya dilakukan dengan pertama adalah mengganti nilai fitnya dan yang kedua tentunya adalah rutenya ya, rute individu yang jelek itu akan digantikan oleh rute anaknya. Nah, populasi dan fitness dari populasi yang baru ini akan menjadi nilai return value-nya. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat, kita bisa cek nih ya. Baik, di sini karena tadi untuk yang anak itu belum dihitung kualitasnya, jadi kita harus hitung kualitas dari fitness anaknya. Jadi kita panggil fungsi objektifnya. Nah, kemudian, nah ini kita print dulu ya populasi awalnya, kemudian populasi anaknya, dan fitness keduanya. Kemudian setelah elitism seperti apa? Oke, jadi ini adalah populasi awal, ini adalah populasi anak hasil reproduksi, ini adalah nilai fitnessnya. Nah, ternyata di sini kita lihat untuk nilai fitness anak ini lebih panjang ya, berarti lebih jelek ya.
Sehingga di sini karena anaknya ini lebih jelek dari individu terjelek di dalam populasi ya, individu terjelek dalam populasi adalah 23 ya. Sehingga di sini anak ini tidak dipakai ya. Sehingga kita lihat populasi yang baru masih sama dengan populasi sebelumnya karena anaknya ini lebih jelek gitu ya. Oke. Baik, jadi setelah kita membuat fungsi untuk masing-masing operator, saatnya kita untuk membuat prosedur algoritma genetiknya secara keseluruhan ya. Jadi di sini kita inisialisasi parameternya. Misalnya di sini adalah parameter crossover ya, probabilitas crossovernya kita set 0,95, probabilitas mutasinya adalah 0,01, kemudian ukuran populasinya 4, kemudian misalnya maksimum generasinya adalah 5 ya. Nah, tahap pertama adalah kita melakukan inisialisasi populasi. Jadi kita memanggil populasi awal ya dengan jumlah ukuran populasi dan jumlah kota gitu ya. Kemudian ini kita print ya populasinya. Kemudian kita melakukan evaluasi dari populasi tadi dengan memanggil fungsi objektifnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya fitness awalnya seperti apa. Jadi rute awal terbaiknya ya. Jadi di sini kita menggunakan nilai minimum yang ada di dalam fitness di populasi tersebut. Nah, kemudian baru kita melakukan pencarian solusi baru, di mana kriteria berhentinya pada contohnya adalah jumlah maksimum iterasi. Nah, setelah kita dapatkan ya populasi awal, maka kita lakukan seleksi untuk mendapatkan induk. Jadi kita panggil fungsi seleksi dengan inputannya adalah populasi dan kualitasnya ya feedp ini. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan anak ya ini kita copy dulu anak ini sama dengan induk. Nah, kemudian kita akan lakukan pembangkitan bilangan acak ya untuk crossover ya RXO. Ini adalah bilangan random ya. Jadi jika bilangan randomnya ini kurang dari probabilitas crossover, maka kita akan melakukan crossover partially mix crossover tadi ya, seperti itu. Akan didapatkan anak hasil crossover. Nah, setelah dilakukan crossover ya, kita bangkitkan bilangan random. Jika bilangan random ini kurang dari probabilitas mutasi, maka anak hasil crossover itu akan dilakukan mutasi ya. Sehingga ini didapatkan anak. Anak ini adalah anak hasil reproduksi. Nah, kemudian setelah didapatkan anak, maka kita akan menghitung kualitas dari anaknya dengan memanggil fungsi objektifnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai fitness anak, maka kemudian kita akan melakukan replacement ya, proses elitism dengan memasukkan populasi awal atau populasi sebelumnya, kemudian individu baru ya anak ini, kemudian informasi terkait dengan kualitas individu yang ada di dalam populasi awal dan kualitas individu di dalam anaknya, seperti itu. Setelah proses ini diulang ya, setelah elitism, maka ini akan diulang lagi dengan seleksi ya, seleksi, kemudian lakukan proses reproduksi dan seterusnya. Nah, setelah proses pencarian dihentikan, maka didapatkan populasi akhir dan kita bisa menampilkan ya populasi akhirnya seperti apa. Nah, ketika kita run, karena di sini ada fungsi init populasi, maka nanti prosesnya akan diulang lagi ya populasi awalnya. Oke, kita coba run. Ya. Baik, jadi ini contohnya. Ketika di run ini ada populasi awalnya, ini ada kualitasnya, ya seperti itu untuk tiap-tiap individu. Jadi nilai fitness terbaiknya adalah 20, sekian ya. Gitu. Ini adalah rute awalnya ada di satu ini ya. Berarti rute awal terbaiknya adalah 0241. Nah, setelah dicari 5 kali, kita lihat ini individu dalam populasi, ya semuanya memiliki rute yang sama gitu ya. Nilai fitness akhirnya 20,831 ya. Nah, lebih bagus daripada nilai terbaik di populasi awal ya. Di mana rutenya adalah rute dari 14302 seperti itu. Nah, kita bisa run lagi. Ini nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda ya karena populasinya dibangkitkan ulang. Kita lihat di sini. Nah, populasi awalnya ini adalah kualitas di populasi awal gitu ya. Terbaiknya 20,831 ya.
Setelah 5 kali pencarian, ya nilai masih tetap ya 20,831. Kemungkinan memang ini rute yang paling bagus untuk contoh ini ya, untuk contoh 5 kota ini. Kita coba ulang lagi. Oke, ini didapatkan rute yang berbeda lagi ya, dengan nilai awal yang berbeda. Oke, di sini kita lihat solusi terbaiknya adalah 21,087. Setelah 5 kali pencarian, nilai terbaiknya masih tetap sama ya. Walaupun kalau kita lihat di populasi terakhir, ini nilai tiap-tiap individu ya, nilai rutenya sudah semakin baik daripada nilai individu di populasi awal. Tetapi memang individu terbaik di kedua populasi ini masih sama ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pencarian ini dia terjebak di lokal optima karena tadi ada nilai 20,83 ya sekitar itu ya. Ada rute yang lebih pendek daripada ini ya. Tapi di dalam contoh ini dia tidak ketemu. Nah, kita bisa run lagi. Oke. Dapatkan oke ini 20,89. Tadi ada 20,83 ya yang terbaiknya ya. Oke, ini juga terjebak di lokal optima. Baik, itu contoh penerapan algoritma genetik untuk menyelesaikan traveling salesman problem menggunakan Google Collaboration. Terima kasih.